Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya aku bakal ngejelasin tentang teori efisiensi pasar. Nah, teori efisiensi pasar ini merupakan tonggak penting dalam perkembangan teori keuangan dan sebagai salah satu kerangka bangun dasar atau fundamental building block keuangan. Nah, sehingga teori efisiensi pasar ini merupakan bagian penting dalam membahas teori keuangan perusahaan. Nah, konsep awal dari efisiensi pasar yang berhubungan dengan informasi laporan keuangan berasal dari praktek analisis sekuritas yang mencoba menemukan sekuritas-sekuritas dengan harga yang kurang benar atau misprice. Nah, sekuritas-sekuritas yang dihargai kurang benar ini merupakan sekuritas-sekuritas yang harganya menyimpang dari nilai intrinsiknya atau nilai fundamentalnya. Untuk konteks seperti ini, maka efisiensi pasar diukur dari seberapa jauh harga-harga sekuritas menyimpang dari nilai intrinsiknya. Dengan demikian, suatu pasar yang efisien menurut konsep ini dapat didefinisikan sebagai pasar yang nilai-nilai sekuritasnya tidak menyimpang dari nilai-nilai intrinsiknya. Nah, pasar efisien yaitu pasar di mana harga semua sekuritas yang diperdagangkan telah mencerminkan semua informasi yang tersedia. Informasi yang tersedia itu meliputi informasi masa lalu, informasi saat ini, serta informasi yang bersifat sebagai pendapat atau opini rasional yang bisa mempengaruhi perubahan harga. Nah, ada 3 bentuk efisiensi pasar yang dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis. Nah, ketiga bentuk efisien pasar tersebut yaitu sebagai berikut. Satu, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak form of the efficient market hypothesis. Nah, jika harga sekuritas merefleksikan secara penuh informasi harga dan volume sekuritas masa lalu, pelaku pasar masih dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Yang kedua, ada hipotesis pasar efisien bentuk setengah kuat atau semi-strong form of the efficient market hypothesis. Nah, jika harga sekuritas merefleksikan secara penuh semua informasi yang tersedia secara publik, termasuk data laporan keuangan, nah semua pelaku pasar memperoleh semua akses yang sama terhadap informasi publik. Strategi informasi yang mengandalkan laporan keuangan publikasi tidak akan mampu menghasilkan abnormal return secara terus-menerus. Yang ketiga, ada hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form of the efficient market hypothesis. Jika harga sekuritas secara penuh mencerminkan semua informasi yang tersedia, termasuk informasi yang privat, jika pasar efisien dalam bentuk ini, maka tidak ada investor yang dapat memperoleh abnormal return karena mempunyai informasi private. Nah, fenomena value premium yang ditemukan oleh para akademisi merupakan sebuah abnormal return karena ada kecenderungan investor dapat memperoleh return melebihi return normal dengan cara membentuk value stock dan growth stock. Nah, pembentukan value stock dan growth stock didasarkan pada informasi yang dipublikasi pada laporan keuangan, seperti informasi rasio price to book value, rasio price to earning, dan price to cash flow. Jadi fenomena value premium hanya dapat terjadi pada pasar efisien bentuk lemah karena pada pasar bentuk ini, pelaku pasar masih dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan memanfaatkan informasi selain data pasar. Nah, dalam melakukan sebuah investasi, resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan keuangan. Nah, investor selalu dihadapkan dengan risiko-risiko investasi. Namun hal ini bisa diminimalisir jika si investor memiliki informasi yang cukup sebagai pedoman untuk melakukan investasi. Nah, efisiensi pasar hadir untuk memberikan informasi-informasi terkait sekuritas
efisiensi pasar ini sangat berguna untuk memberikan informasi kepada investor untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Nah, sekian yang bisa aku jelasin, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.